Jadi persyaratannya ada itu semua. Bagaimana kalau salah satu tidak ada? Ya harus dicarikan pengganti yang fungsinya sama seperti itu syaratnya. Nggak ada nasi, nggak ada berasnya, ya nggak bisa diganti mangga, diganti buah salak, diganti buah-buah. Namanya masak mangga, masak salak. Ya harus beras, namanya masak nasi, harus beras ini syaratnya. Bagaimana kalau diganti sagu? Ya namanya bukan masak nasi, masak sagu. Ya namanya masak nasi, harus ada beras, itu syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku semuanya, sedulur-sedulur, sederek-sederek semuanya, kita berjumpa lagi terus membahas kajian-kajian ruhaniyah yang bisa kita ambil manfaatnya, ada hikmahnya untuk pelajaran kita di kehidupan, dalam mengendarai kehidupan. Karena kehidupan itu tidak akan seperti jalan tol, mesti ada hambatannya, ada rintangannya, ada hiburannya, ada gangguannya, bermacam-macam kebutuhannya. Ya kali ini kita membahas yang disebut kehidupan itu untuk mencapai keberhasilan, atau yang disebut beliau panen. Panen itu ada hasilnya ya. Itu harus meliputi 3 syarat atau 3 ketentuan, yakni yang pertama syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian tata caranya terpenuhi atau syariatnya. Syariat itu tata caranya. Yang ketiga adalah ilmunya itu benar, caranya atau hakikatnya. Ilmu itu hakikat, ya ilmu. Nanti saya bahas berikutnya satu persatu, mudah-mudahan kita mengambil pelajaran. Yang pertama syarat, harus ada syaratnya. Ya kalau kita ingin sesuatu panen, atau misalkan menanak nasi ya, contoh saja ya, itu ya syaratnya apa saja itu harus ada. Yang pertama harus ada berasnya. Kalau nggak ada berasnya maka nggak bisa dimasak nasi. Yang kedua harus ada air untuk menanak nasi, syarat-syaratnya itu. Yang ketiga ada alatnya untuk memasak, atau panci atau dandang, terserah, pokoknya untuk memasaknya. Ini namanya memasak nasi. Jadi persyaratannya ada itu semua. Bagaimana kalau salah satu tidak ada? Ya harus dicarikan pengganti yang fungsinya sama seperti itu syaratnya. Nggak ada nasi, nggak ada berasnya, ya nggak bisa diganti mangga, diganti buah salak, diganti buah-buah. Namanya masak mangga, masak salak. Ya harus beras, namanya masak nasi, harus beras, ini syaratnya. Bagaimana kalau diganti sagu? Ya namanya bukan masak nasi, masak sagu. Ya namanya masak nasi, harus ada beras, itu syarat mutlak. Ya ini yang bahas syarat dulu ya. 3 komponen tadi, syarat-syaratnya terpenuhi. Ketika syarat-syaratnya terpenuhi, maka menginjak yang berikutnya ada, yaitu apa? Selanjutnya setelah syarat-syarat sudah ada semua terpenuhi ya, itu kita itu lanjut ke syariatnya.
syaratnya sudah ada, tinggal sekarang syariatnya. Syariat itu adalah tata caranya. Ya tidak bisa kita sembarangan masak nasi itu ya. Misalkan nasi taruh di luar, pancinya di bawah, kompornya di atas, kan tata caranya ada tertentu ya. Jadi ada tata caranya. Itu tata caranya. Nasinya, berasnya harus dicuci dulu ya, nggak bisa langsung dimasukkan, bisa langsung tanpa dicuci, tapi kan hasilnya berbeda rasa, dari segi rasa. Seperti itu juga kalau kita melaksanakan sesuatu, kalau tata caranya di luar ketentuan yang seharusnya, maka kita akan merasakan hal-hal yang menyepelekan lah. Artinya itu melenceng, rasanya melenceng. Jadi seperti itu. Nah, setelah syarat-syaratnya atau tata cara masak itu diketahui dengan benar, maka yang selanjutnya adalah ilmu. Ilmu itu hakikatnya ya. Ilmu itu hakikatnya ya. Hakikatnya ilmunya memasak nasi itu bagaimana sehingga menghasilkan hasil yang bagus, enak, top, markotop. Ya, tidak semua orang bisa masak nasinya jadi punel. Tidak semua orang memasak nasinya itu bisa jadi kenyal, enak. Jadi ada ilmunya tersendiri. Nah, ilmu ini di luar tata cara tadi. Ini adalah hakikat, ruhnya. Maksudnya bukan ruh secara umum ya. Maksud saya ini dari menanak nasi ini ada yang namanya ilmunya itu berbeda-beda, tiap person berbeda sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda. Ayo misalkan masing-masing masaknya sama, peralatannya sama, kemudian tata caranya sama, tapi ilmunya berbeda, pasti hasilnya berbeda-beda. Misalkan ada 5 orang, walaupun satu restoran itu berbeda masing-masing tiap person. Kalau tidak ada SOP, standar operation prosedurnya itu sama, itu pasti rasanya berbeda. Jadi seperti itu, tata caranya atau syariatnya harus sesuai ketentuan. Kemudian ilmunya itu adalah yang membuat hasilnya itu menjadi maksimal, jadi ada nilai plusnya, nilai nilai dari suatu hasil itu berbeda, nilainya sangat tinggi, bukan standar ya. Semoga paham. Yang ngomong aja ini masih belepotan, apalagi yang mendengarkan. Jadi kalau suatu benda, suatu barang, suatu hasil itu dikasih suatu nilai, maka itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, termasuk bagi diri kita sendiri ya. Jadi misalkan sama-sama kayu, satunya kayu bakas, tapi yang satu ini kayunya diukir dan lain sebagainya, tentu ada nilainya, nilai baik nilai barang ekonomis, nilai jualnya juga lebih tinggi daripada yang biasa-biasa saja. Jadi seperti itu. Artinya apa? 3 komponen ini adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perbuatan atau amalia atau lelaku atau apapun itu, atau kesuksesan Anda di pekerjaan atau kesuksesan nanti di akhirat. Ini adalah tata caranya harus sesuai, syaratnya harus ada ya, syarat-syaratnya. Kemudian ini ada ilmunya. Nah, ini saya kembangkan lagi ya, dari yang hakikatnya itu bermacam-macam lagi. Ada ada shortcut atau
jalan pintas yang diberikan para guru-guru bersama guru-guru silsilah yang sudah melewati jalannya, yang tidak didapatkan dari orang yang tidak melewatinya. Jadi itu ada namanya shortcut. Misalkan apa? Ilmu atau hakikat tadi dari komponen tadi itu kan, ilmu itu kan cahaya. Ilmu itu daya tampungnya cahaya. Maka ilmu ini kita bisa dibantu oleh unsur cahaya. Contoh, kalau misalkan mencari rezeki ya, itu saya itu selalu menggunakan zam-zam yang di dalamnya ada cahayanya. Nah, itu mempercepat suatu proses ya, karena malaikatnya ada ilmunya juga. Semoga paham ya. Ini kajiannya tadabbur saja ya, artinya bukan 100% kebenaran, mungkin masing-masing orang berbeda. Tapi ini saya itu suka meneliti sesuatu, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, terus saya praktekkan, saya ambil kesimpulan, dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan shortcut yang dari guru-guru silsilah, termasuk beliau itu mengumpulkan banyak kunci-kunci, namanya kunci-kunci itu bisa menyalip para aulia, sehingga para aulia itu standar saja, tapi beliau itu bisa lebih karena nilainya, tuning poinnya lebih tinggi, bernilai tinggi. Termasuk amal-amal jariah yang diajarkan ke murid-murid itu semuanya adalah shortcut, sehingga kecepatannya itu sudah bukan kecepatan bis Damri ya, kecepatannya adalah mobil F1 Formula One. Nah, karena kecepatannya tinggi, maka kalau barang siapa yang tidak memperhatikan 3 komponen ini, itu ya, ini tata cara naik F1 ini. Terus syaratnya apa? Naik F1 ini pakai helm, pakai baju, jaket kulit, terus pakai ilmunya, nggak mau malas untuk belajar, menambah wawasan, mendalami daun-daun yai. Kalau di komponen ini tidak diperhatikan, maka bisa terjadi kecelakaan naik F1 itu, karena kecepatannya terlalu tinggi, penumpangnya belum siap. Semoga paham. Maka makanya beberapa senior menyarankan kalau belum mampu untuk memahami suatu pemahaman, mending yang standar aja yang dulu. Terus kemudian rajin-rajin berdoa apa? Allahumma fahman nabiyina wa qifdor mursalina. Ya Allah, bila saya pemahaman seperti pemahaman para nabi, dan daya ingat seperti daya ingat para rasul. Itu yang diajarkan beliau. Itu sering saya berdoa seperti itu. Jadi saya ini jarang berdoa untuk urusan materi ya. Untuk urusan materi semuanya itu saya lupa urusan akhirat, supaya nanti bisa membantu, benar-benar siap membantu tugas-tugas beliau pada saatnya nanti. Demikian, semoga paham ketiga komponen ini, syarat, syariat, dan hakikat. Yakni apa? Syarat-syarat dari aktivitasnya, kemudian syariat atau tata caranya, kemudian yaitu ilmu atau hakikatnya. Demikian 1-2 kata dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sedulur-sedulurku seperjalanan, dan jangan lupa selalu bahagia serta selalu diputar tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.